Halo semuanya teman-temanku, how are you? Sudah lama ya Kak Tere nggak menyapa kalian. Wah, senang sekali Kak Tere bisa diberikan kesempatan, ruang dan waktu oleh alam semesta ini membuat video reading kembali dengan kartu yang baru tentunya. Ini teman-teman, yeay. Dan dengan ada mic ya sekarang, wah. Oke, teman-temanku, wah senang sekali, happy sekali ya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, di luar mataharinya tuh cerah banget gitu ya, langitnya tuh biru banget, awannya juga putih gitu ya. Oke, Kak Tere akan membuat readingan pesan semesta untuk semua zodiak dalam satu video. Oke, kalian siap? Oke, Kak Tere perlu mendisklaimer seperti biasa nih, bahwa readingan ini tidak ditujukan kepada satu orang saja, tetapi kepada khalayak luas yang suka suka bacaan kartu tarot, kartu Lenormand dan Oracle, yang suka spiritualitas boleh mendengarkan ya. Kak Teres di sini sebagai sarana dari semesta untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan perlu kalian dengar nih, agar hidup kalian itu bisa lebih happy lagi, bisa lebih positif lagi, dan bisa, yang penting bisa merealisasikan apapun yang kalian inginkan ya. Yang cewek juga semakin happy biar semakin glowing gitu ya. Yang cowok juga semakin happy biar semakin sukses gitu ya. Oke, seperti itu. Apabila kalian ingin berkonsultasi dengan Kak Tere lewat chat gitu ya, atau lewat video call, telepon juga boleh, mau personal reading, oke, siap. Kalian bisa menghubungi via chat WA ya. Kak Tere akan sesuaikan dengan jadwal sih. Kak Tere sekarang jadi sesi sibuk ini. Oke, teman-temanku, siap ya, kita mulai masuk dalam readingan. Kak Tere meditasi sebentar ya sebelum memulai readingan ini. Apa pesan alam semesta untuk semua teman-teman yang menonton video ini? Apa pesannya untuk kamu? Wow, kita ambil 8 kartu. Oke. Masih 3 kartu ya, sabar. Oke, as. Oke, sebentar ya Kak Tere ambil. Pesan alam semesta. Oke. Untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke. Wow. Wow. Oke, yang kartu yang pertama ini. Oke. Teman-temanku, pesan semesta untuk kamu yang pertama,
kamu diminta untuk lebih bisa fokus pada apa yang kamu inginkan dengan melihat realitasnya seperti apa, ya, dengan mengukur batas kemampuan kamu seperti apa. Jangan melebihi ekspektasi karena kamu bakalan kecewa. Gunakan intuisi dan kebijaksanaan di dalam diri kamu, ya. Di sini kamu juga diminta untuk menjaga jarak dari perasaan dan pikiran kamu. Jangan terlalu galau atau overthinking, ya. Karena ketika kamu mengikuti arus kesadaran kamu dengan overthinking dan kegalauan, itu akan membuat kamu tidak seimbang, ya. Kamu tidak bisa tepat waktu untuk merealisasikan apapun yang kamu inginkan, ya. Di sini aku melihat kamu adalah seseorang yang keras gitu, ya. Seseorang yang sebetulnya sudah punya kestabilan tapi masih merasa kurang gitu, ya. Kurang ini, kurang itu. Coba belajar untuk berpuas diri, belajar untuk bersyukurlah gitu, ya. Cara untuk berpuas diri adalah dengan memperbanyak rasa syukur itu. Dan aku lihat kamu di sini juga orang yang giat. Ketekunan dan kegigihan kamu di dalam menapaki setiap tangga-tangga kehidupan ini juga menunjukkan ke Kak Tere bahwa kamu itu sesungguhnya sudah mencapai tangga yang kamu impikan. Tapi karena kamu selalu masih merasa kurang gitu, ya, akhirnya kamu tuh nggak merasa happy dalam kehidupan ini. Jadi perbanyak rasa syukur sehingga kamu bisa melihat bahwa perjalanan ini sudah kamu tuai dengan baik loh gitu. Kamu bisa di posisi saat ini, apapun status kamu, apapun jabatan kamu, apapun pekerjaan kamu di sini, Kak Tere merasa itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Tetapi karena kamu selalu melihat yang lebih, ya kamu nggak bisa menghargai pencapaian kamu sendiri di dalam perjalanan hidup ini gitu, ya. Oke, di kartu kedua, apa sih pesan semesta buat kamu? Oke, kartunya ini, ya. Pesannya di sini kamu diminta untuk belajar menerima kesendirian kamu. Karena banyak di sini yang merasa sendiri dan dilampiaskan dengan pertemuan perkumpulan gitu, ya, berkumpul atau bertemu dengan orang-orang yang sesungguhnya hanya menjadi beban, yang hanya menjadi hubungan yang toksik gitu, hubungan yang gak sehat. Karena kamu butuh mereka agar gak kesepian, walaupun kamu sadar bahwa mereka itu membawa beban ke kamu, membawa membawa kamu dalam hubungan yang tidak sehat gitu, ya. Tidak buat kamu happy, tapi kamu terpaksa di sana karena kamu butuh untuk ditemani, untuk tidak merasa sendiri atau sepi di sini. Padahal ketika kamu mau belajar untuk lebih menerima bahwa ya saat ini aku sendiri, menerima perasaan bahwa aku tuh lagi merasa sunyi, lagi merasa sepi gitu, ya, kosong, hampa gitu. Ketika kamu bisa menerima itu, kamu akan menemukan diri kamu, menemukan apa sih yang sesungguhnya kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan sebuah perenungan yang dalam gitu. Kebijaksanaan kamu akan mulai timbul gitu, mulai naik dalam permukaan. Kamu adalah orang yang mencoba untuk bertahan demi sesuatu yang menurut kamu baik,
padahal sesuatu itu sesungguhnya itu baik untuk yang orang yang kamu fokuskan atau siapapun ya, dan kamu seakan membohongi diri kamu. Itu sebenarnya baik untuk mereka tapi tidak baik untuk kamu ya. Kamu dalam sebuah hubungan, entah pertemanan ataupun percintaan, kamu adalah orang yang setia. Dan di sini kalau kita bicara hubungan, entah persahabatan, pertemanan atau percintaan, kamu adalah tipe orang yang memiliki energi keberlimpahan, energi yang yang bisa membawa kebaikan untuk orang lain gitu, bisa membawa pengaruh begitu. Dan di sini aku juga merasa dari kartunya kamu adalah seseorang yang pemberani ya, seseorang yang bisa diberikan tanggung jawab. Tapi seringkali apa yang kamu bisa ini menjadi beban untuk kamu ya, sehingga kamu merasa di pola yang itu aja, walaupun kamu sudah berganti siklus gitu ya, dengan orang yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, tapi kamu merasa polanya tetap sama. Untuk melepaskan itu ya kamu harus hening, belajar untuk menerima dan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perasaan dan pikiran kamu untuk lebih terhubung dengan diri kamu sendiri, menemukan apa sih yang kamu inginkan gitu. Coba dengerin suara hati kamu, intuisi kamu ya, belajar seperti itu. Oke, di kartu yang ketiga ya, kartunya lucu ya. Oke, di kartu ketiga ini kamu diingatkan untuk tidak terlalu bersemangat dan antusias terhadap segala situasi, terhadap segala kondisi. Walaupun kamu tahu ini akan baik untuk kamu, akan sukses untuk kamu dan tim kamu, misalnya untuk orang-orang di sekitar kamu gitu, kamu merasa percaya diri banget, tapi jangan sampai kepercayaan diri kamu itu membabi buta ya. Jangan sampai semangat antusias kamu itu juga menjadi pleasure atau tekanan bagi orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi tetap calm down, walaupun kamu percaya diri, walaupun kamu semangat dan antusias, tapi tetap relax, tetap ada di jalur kamu ya. Karena kalau orang Jawa Timur ya itu bilangnya kebablasan gitu. Jangan sampai kebablasan dengan apapun yang kamu anggap sebagai keyakinan yang penuh gitu, sebagai perasaan yang yang bisa menggapainya gitu. Walaupun kamu sudah tahu caranya, walaupun kamu sudah biasa melakukan itu, dan menurut kamu ini hal yang mudah, pesannya jangan terlalu over dengan apa yang menjadi keyakinan kamu, apa yang menjadi perasaan kamu ya. Di sini juga diingatkan untuk capailah segala sesuatu step by step, menurut langkahnya ya. Jangan jangan men-skip ya, jangan men-skip prosesnya gitu. Ikuti alurnya, nikmati itu ya. Oke. Yang selanjutnya kartunya wow. Ini ya. Oke. Ya, di sini kamu diminta oleh alam semesta untuk perlahan-lahan merubah mindset kamu ya, merubah pola pikir kamu yang lama, di-upgrade dong ke yang baru gitu ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini ya, dimana apa yang sudah berlalu itu tidak seharusnya tetap membebani kamu
ya. Langkah kamu harus lebih ringan, karena yang sudah berlalu itu kan sebuah pelajaran, sebuah pengalaman. Ya sudah gitu. Ayo sekarang fokus sama pelajaran dan pengalaman saat ini dan kedepannya gitu. Karena ketika kamu tidak mau, ya, masih menunda untuk merubah mindset, ya yang rugi kamu sendiri. Ketika kamu sudah mau ke step selanjutnya, pelajaran hidup yang selanjutnya, ya kamu masih menunda itu, ya. Jangan tunda, sebab waktu itu nggak akan menunggu, ya. Jalan di depan mungkin memang tidak tahu segelap atau seterang apa, tetapi kamu kalau mau melangkah dengan hati yang penuh ikhlas, semesta itu akan selalu memberikan kejutan-kejutannya, walaupun kadangkala ini kok nggak sesuai ya denganku gitu ya. Jadilah seseorang yang berani untuk meninggalkan situasi lama demi situasi yang baru, yang lebih menyenangkan, yang lebih stabil, yang lebih indah, yang lebih pantas untuk kamu, ya. Jadilah seseorang yang memberikan kepercayaan kepada dirinya bahwa aku pantas untuk situasi dan kondisi yang jauh lebih bahagia, lebih menyenangkan hatiku, dan lebih bisa sesuai atau lebih sinergi dengan diriku gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya, kartunya seperti ini, dan pesan semestanya, kamu adalah seseorang yang seringkali tidak yakin bahwa kamu itu bisa sukses. Kamu itu adalah manusia yang memiliki energi keberlimpahan. Kamu selalu takut uang kamu itu berkurang gitu ya. Kamu kalau ada rasa takut itu berarti kamu belum bijak sih menggunakan uang itu untuk apa gitu ya. Mulai sekarang keuangan kamu juga harus ditata, ya, harus punya perencanaan keuangan sehingga tidak ada lagi kecemasan, kekhawatiran dalam soal keuangan gitu. Di sini yang dimaksud dengan keberlimpahan, kamu harus menjadi manifestor, belajar untuk menjadi pribadi yang bisa memanifestasikan energi keberlimpahan itu hadir dalam diri kamu, semakin nampak wujudnya gitu, sehingga setiap hal yang kamu lakukan itu mengandung rezeki gitu. Setiap helaan nafas kamu adalah rezeki. Ketika orang yang sudah selaras dengan energi keberlimpahan, bahkan nafas hidupnya dia anggap sebagai rezeki, sehingga dia bisa bersyukur, ya, rasa syukurnya tuh berlipat-lipat, sehingga alam semesta atau Tuhan ini juga menambahkan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup setiap manusia. Dan Kak Tere sudah membuktikan itu. Jadi Kak Tere bisa mengatakan ini sama kamu, ya. Dan di sini kamu juga diingatkan untuk segala macam hubungan, entah pertemanan, persahabatan ataupun hubungan percintaan, kamu diharapkan untuk tidak mengedepankan ego kamu. Ya, maksudnya apa, Kak? Ya, tidak ada asas dalam hubungan yang kalian jalani dengan siapapun ini, landasannya itu materi. Lu punya apa gitu, gua punya ini gitu. Tidak tidak ada ketulusan hati. Berhubungan dalam pertemanan, persahabatan atau percintaan itu ya tulus aja, ikhlas aja. Ketika kamu menampilkan ketulusan kamu, keikhlasan kamu, siapapun orang yang terkoneksi dengan kamu, dia akan lambat laun juga menyelaraskan, ya, akan tulus juga dan ikhlas juga sama kamu. Ketika kamu misalnya membantah kak enggak kok, aku sudah ikhlas, aku sudah tulus, tapi dianya enggak seperti itu gitu, dan hubungan ini sudah dijalani sekian lama loh kak, dia belum ada perubahan. Coba koreksi diri kamu, apakah kamu benar sudah tulus dan ikhlas? Tidak ada landasan yang seperti barter gitu loh. Kalau kamu nggak punya ini, aku nggak mau.
gitu. Terima orang yang ada di sekitar hidup kamu dengan ya apa adanya gitu ya di sini, agar energi kamu itu enggak selalu masuk dalam hubungan-hubungan yang karmik, hubungan-hubungan yang selalu memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga ya. Kamu harus masuk dalam hubungan yang lebih positif, hubungan soulmate, hubungan yang lebih ringan, lebih rileks, tidak ada beban. Seperti yang Kak Tere alami di sini, Kak Tere sudah masuk dalam hubungan yang soulmate, hubungan yang tidak ada beban, hubungan yang saling mendukung dan mensupport gitu untuk kebaikan masing-masing, seperti itu ya. Oke. Di kartu selanjutnya ini pesan semestanya tentang percintaan kamu nih. Oke, di sini hubungan percintaan kamu dengan siapapun itu hubungan yang masih mengandung pelajaran dan pengalaman yang berharga. Kamu atau dia yang merasa sakit dalam hubungan ini serta merasa hubungan ini berat gitu ya, kalian lagi dalam masa transformasi hidup yang dimana pelajaran hidup ini harus dikerjakan berdua atau bersama-sama kalau tentang persahabatan ya. Tapi ini kan Kak Tere condongnya ke percintaan, jadi ya kamu dan dia harus sama-sama belajar. Ketika kalian sama-sama mengerti inti dari pelajaran dalam hubungan kamu dan dia, ya hubungan ini akan selesai begitu aja tanpa kamu perlu ribet gitu memikirkan gimana sih Kak aku jalan keluarnya, gimana sih Kak aku harus ya bahagia dengan dia yang banyak kurangnya. Kadang-kala kita tuh hanya bisa berkomentar dan melihat kekurangan orang lain tanpa kita sendiri tuh mengoreksi bahwa hubungan ini tidak berjalan sesuai dengan keinginanku karena aku juga punya kekurangan. Di sini hubungan kalian itu keduanya kurang pengertian, sehingga hubungan ini itu selalu meminta tanpa pernah memberi, menuntut kamu harus ini, kamu harus itu, tapi tanpa pernah mengoreksi diri apakah aku sudah melakukan seperti apa yang aku minta ke pasangan itu gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya kartunya lucu-lucu imut gitu ya. Oke, teman-temanku, ada pola kehidupan ya, ada pola kehidupan yang harus kamu selesaikan dan tuntaskan. Atau ini berbicara tentang pola hidup, siklus hidup yang harusnya sudah selesai tapi kamu masih terus di sana aja. Karena seringkali kita tuh menikmati siklus yang penuh dengan pelajaran dan pengalaman. Kak Tere nggak akan mengatakan bahwa ini adalah siklus yang penuh dengan perasaan-perasaan negatif gitu ya. Kadang-kala perasaan-perasaan yang negatif, sedih, galau itu karena terlalu lama jadinya nikmat gitu ya. Kamu harus menghentikan itu. Misalnya kemalasan, kamu sukanya mager, kamu sukanya nonton TikTok, Netflix gitu ya tanpa mau berkegiatan yang positif atau menjalankan hobi kamu gitu. Kamu menganggap semua itu adalah hobi, tetapi itu adalah sebuah bentuk kemalasan gitu yang akan mengakibatkan gitu ya, entah dalam jangka waktu dekat atau panjang ya kamu akan kesusahan sendiri karena kamu tidak memiliki keahlian yang kamu upgrade. Kamu merasa sudah punya keahlian tapi kamu kan butuh upgrade. Kalau kamu tidak mengupgrade itu dengan situasi dan kondisi yang semakin hari itu perubahannya semakin signifikan loh, kamu rasakan ataupun tidak. Di sini kamu diminta untuk melihat harapan di dalam kehidupan kamu. Seringkali kita tuh terlalu nyaman dengan berbagai kemudahan dalam saat ini ya, TikTok, media sosial, game dan segala macamnya. Kita tidak melihat harapan di dalam hidup ini tuh apa gitu. Kamu hanya menjalani hari demi hari dengan kenikmatan yang kamu rasa itu akan membawa kamu pada kebahagiaan yang
jangka panjang, tetapi itu akan mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Jadi di sini diharapkan untuk kamu lebih bisa membuka pikiran kamu, lebih bisa melihat harapan itu ada di dalam hidup kamu, dan kamu harus mencari harapan kamu itu apa. Karena masing-masing dari kita itu berbeda, tapi ada satu harapan, ada satu tujuan dari harapan kita semua yang sama, yaitu menjadi happiness, menjadi berbahagia, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Oke, kartunya seperti ini, ya. Oke, ya di sini kamu diminta untuk lebih sadar, ya, untuk merencanakan hidup kamu. Bukan hidup itu dijalani aja, bukan, tapi harus direncanakan dengan matang dan baik, ya. Dan ketika sudah direncanakan, ya harus dilakukan dong, gitu. Jangan kamu buat perencanaan tapi tidak kamu lakukan, itu sama aja bohong. Di sini perencanaan itu harus melihat dengan realitasnya juga, sesuaikan dengan realitasnya, ya, sesuai dengan keadaan kamu saat ini, ya. Kamu juga diminta untuk membuat rencana kamu itu dengan penuh kebijaksanaan, ya, bukan hanya mementingkan ego kamu, tetapi melihat hal-hal yang lebih besar, dampak yang lebih besar buat diri kamu, buat orang lain, dan buat kehidupan kamu jangka panjang. Di sini kamu harus bisa merasa aman dengan hidup kamu, ya. Kamu harus bisa merasa stabil, ya, di dalam hubungan, gitu. Jadi nggak bisa ada prinsip jalani aja deh hidup ini, hubungan ini, nggak bisa. Ketika kamu mau jalani sesuatu, termasuk hidup kamu, ya kamu harus punya perencanaan. Ketika kamu berkata oke, aku mau jalani hubungan ini dengan siapapun, ya kamu harus punya perencanaan, harus tahu tujuan dari apapun yang kamu lakukan, gitu, ya. Jadi di sini kamu juga tidak bisa lagi untuk nggak berpikir mengikuti perasaan kamu, mengikuti ego kamu, nggak bisa, karena kamu sudah belajar selama ini, dan diharapkan untuk tidak mengulangi pola-pola lama yang membawamu pada kesalahan yang mungkin masih kamu sesali, atau penyesalan itu sudah kamu lepaskan. Seperti itu teman-temanku. Pesan semestanya yang semesta percayakan untuk Kak Tere bisa sharingkan kepada kamu. Semoga pesan ini benar-benar bisa kamu realisasikan dalam hidup kamu. Hidup kamu juga lebih berdampak, lebih berbahagia tentunya, dan lebih banyak rasa syukur, sehingga rasa syukur itu termanifest dengan banyak keberkahan-keberkahan hadir dalam hidup kamu. Terima kasih. Namaste.